izin dokter silakan dipasang, ambo tetap wajib menuntun beliau. Atau tidak dipasang tidak dimasalah juga, beliau kapai juga. Karena kita sudah tahu tanda-tanda. Nah, ini tanda-tanda orang akan meninggal, cari bati dulu. Betis beliau, bati kaki gua. Ala naik atau lun. Kalau lah mulai naik, ujung kaki. Kalau masih mendeko kaki, masih aman doh. Kalau lah mulai mendeko tuh, itu menahan sakit tuh, Bu. Bati naik tuh. Mengacui itu. Jadi pengalaman spiritual dengan agama perlu juga kita apakan. Nah, izin dokter, saya tetap membimbing beliau. Bagus Ustaz, jamaah boh. Silakan dokter pasang apa kayak terserah gitu kan. Nah, ibu jawab sih itu satu salah paham. Yang kedua, ucapan alhamdulillah itu kan rasa syukur kita kepada Allah. Berarti bersyukurnya meninggal bininya gitu kan. Kan bisa bini selain gitu kan. Maaf ya Bu ya. Oh memang sudah tahu bini selain. Oh enggak. Ya. Tapi yang jelas nan lazim yang biasa apabila kabar-kabar duka itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini ba'da isya sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau ngaji dari maghrib sampai isya ada baktinya. Kalau kini kan siap isya kok, tentu sampai waktu yang tidak ditentukan. Yang penting kalau lama ngantuk aku berhenti walai. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Musholla Nurul Yaqin yang hadir rahimakumullah, Bapak Ibu yang bergabung bersama kita, ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Musholla Nurul Yaqin rahimakumullah yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita bersama, dan terutama memberikan ampun dan maghfirah dalam rangka kita mengharap dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bu. Fokus kita sebentar dulu ya.
Kita lanjutkan materi kita, pembahasan kita yang kemarin yang sudah kita kupas pertemuan pertama, bicara masalah penyelenggaraan jenazah. Kita kemarin mulai dari melihat atau melepas atau tugas kita saat orang berada dalam keadaan sakit akan menghadapi sakaratul maut. Nah, itu startnya di situ. Sudah kita kupas beberapa item, ibu-ibu yang mencatat mungkin ada. Jadi ada tugas kita menghadapi orang yang dalam sakit. Sakitnya itu dikhawatirkan tidak akan sembuh. Inilah sakit menghadapi sakaratul maut. Nah, maka ada beberapa kewajiban dan tugas yang harus kita lakukan. Itulah diantaranya bagaimana kita tetap menyampaikan kepada saudara kita itu, kita doakan agar diberikan kesembuhan atau diberikan yang terbaik. Kemudian sekarang kita lanjutkan pembahasan kita menghadapi orang yang dalam sakaratul maut. Kemarin itu orang yang sakit. Sekarang orang yang dalam sakarat. Itu beda. Kalau dalam sakarat itu sudah diambang-ambang kematian. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa cara yang harus kita usahakan. Pertama sekali, orang yang dalam sakarat itu tetap suruh dia optimis. Apa tuh optimis? PD. PD itu percaya diri. Bu, yakinlah bu, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Yang terbaik sampaikan. Kalau yang terbaik meninggal kan tidak ada masalah. Jangan dikasih harapan sama anak-anaknya, insya Allah ayahmu kan sembuh. Kalau tidak sembuh dia kecewa sama kita. Ibu, bapak, yakinlah beliau akan diberikan oleh Allah yang terbaik. Nah, gitu. Itu bahasanya yang kita pilih. Kalau baik dalam pandangan Allah wafat, ya wafat itu. Kalau baik dalam pandangan Allah beliau sembuh dan sehat seperti semula sedia kala, ya beliau sembuh itu. Tapi yang jelas insya Allah suruh dia optimis, keluarganya Allah akan memberikan yang terbaik. Satu. Bu ya, kalau ada yang bertanya boleh bu. Agar dia tidak putus asa. Kalau putus asa dalam meninggal itu bahaya. Apalagi sampai zuzon kepada Allah, itu bahaya itu. Berat. Jadi tetap suruh dia optimis. Yang kedua, suruh dia berbaik sangka. Berbaik sangka kepada siapa? Ya kepada Allah. Karena sakit, sehat, hidup, wafat atau meninggal itu adalah sunatullah. Makanya kata Rasul, "Ightanim khamsan qabla hamsin."
pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah hayataka qabla mautika, pergunakan hidupmu sebelum datang kematian kepadamu. Hidup dan mati itu, sehat dan sakit itu sunatullah, dan awak pasti melalui itu salah cie. Lawangan tu Bu. Kalau awak ndak sehat, sakit tu mah. Kalau ndak sakit, sehat. Awak harus pilih salah cie. Ndak mungkin ndak. Kalau ndak idoi, mati. Kalau ndak mati, idoi. Idoi mati ndak dah. Sama orang polis ri kau idoi mati saja. Jadi pilih salah satu. Karena memang seperti itu hukum alamnya, sunatullahnya. Maka suruh dia berbaik sangka kepada Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyatakan bahwa janganlah sekali-kali engkau wafat atau seseorang itu meninggal dalam keadaan dia berburuk sangka kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutuna ahadukum illa huwa, janganlah salah seorang di antara kamu yang wafat yang mereka itu yuhsinuzullah, dia bersuuzon kepada Allah. Itu tidak boleh. Mode ko bana lai duit ko yo payah duit ko mati selai. Hati-hati tu. Dah kanin baru be, ada usah baru be lai. Tu putu yaso tu. Tidak boleh. Harus baru be. Dan hukumnya wajib. Sakit berobat. Karena setiap penyakit itu kullu dawain, tiap-tiap penyakit ada obatnya, kecuali illal maut, kecuali mati. Ubek mati itu memang tak ada dah. Kamar saja kabar ubek sampai ke Singapura ndak tetap mati jo. Gitu. Bu ya. Jadi suruh dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, yakinlah Bu, insyaallah ibu ndak apa-apa. Itu supaya beliau itu tetap pede, optimis beliau itu. Tidak berburuk sangka kepada Allah. Tetap ingat Allah ya Bu ya. Suruh kok zikir ke apa kayak terserah. Kalau main tangan zikirnya, tidak bisa, mungkin main ucapan saja. Yang penting jangan lengah. Kalau memang beliau itu sudah kondisi dan posisi berada hampir mendekati yang namanya sakaratul maut itu. Kemudian kalau seandainya memang beliau ada dulu, mungkin terdengar sewaktu beliau sehat-sehat akan bisa bicara masalah waris, ingat masalah warisan. Mungkin beliau ada punya harta warisan, mobil, rumah, itu kan, ruko, atau usaha-usaha lain. Mungkin rumah petak ada gak 120 kamar, sawah, ladang, banyak beliau ada. Atau boleh diingatkan. Anda tahu istri belum 4 gitu kan. Yang almari itu mungkin ada emas di dalamnya, ada 5 almarinya. Kuncinya di mana harus jelas. Wasiat kalau beliau ada. Beliau mana tahu ingin berwasiat. Tapi wasiat itu boleh dilakukan selagi tidak bertentangan dengan syariat, aturan Allah. Itu boleh itu. Contohnya rumah cik
besok kok meninggal sama jual rumah gue deh. Itu di mana tinggal Nggak mungkin jadi gelandangan saya lili mudia doh. Itu nggak perlu, nggak usah dilakukan. Wasiat hukumnya wajib dilaksanakan kalau tidak bertentangan dengan aturan Allah, dengan syariat. Tidak memberatkan bagi orang yang akan melaksanakannya. Nah gitu, boleh itu. Karena bicara masalah wasiat ini memang dijelaskan dalam Al-Quran. Sampaikan ke beliau kalau seandainya ada. Oke, ada tanya ibu? Boleh. Kalau tidak, hadapkan wajah ke beliau ke kiblat. Mana kiblat? Kanan tak? Ada. Doakan ke situ. Mungkin kalau madok ke situ kan bisa miriang-miriang, terus itu putar. Kalau pakai kasur atau pakai dipan kete itu apa namanya itu? Kalau di kampung apa dipan namanya itu? Kiro. Kiro kecil itu putar, luruskan sini. Nih, hadap kiblat. Gitu. Agar kalau seandainya beliau nanti nyambang menghembuskan nafas yang terakhir, beliau sudah melaksanakan, kita sudah melaksanakan aturan-aturan sunnah. Jadi ndak mutar-mutar kita lagi dong, ndak mengkekek lah dong. Atau memang kalau seandainya memang ada orang tua kita sakit apa gitu kan, ambil aja posisi menghadap kiblat. Mana tahu pendek umur beliau kan, kita kan ndak susah lagi, tinggal masang kain apa aja lagi, kain apa namanya itu, ibu-ibu yang tahu tuh, tirai-tirai, gitu. Tinggal masang tirai salahnya. Dihadapkan ke kiblat. Ini juga hadis dari Al-Hakim Al-Baihaqi bahwa Rasul menjelaskan an Abi Qatadah bahwa dari Abi Qatadah bahwa Al-Bara bin Ma'ruf menghadapkan wajah mayat ke kiblat. Jadi Qatadah bin Ma'ruf menghadapkan wajah mayat ke kiblat, lalu Rasul katakan bahwa asbahal fatarah, perbuatan itu adalah tepat sekali. Berarti boleh dilaksanakan perbuatan itu. Qatadah itu ada sahabat yang hidup di zaman Rasul. Tatkala ada sahabat yang lain meninggal dalam keadaan posisi yang belum menghadap kiblat, maka dihadapkan. Itu betul kata Rasul. Jadi hadapkan ke kiblat. Kadang-kadang kalau sudah meninggal baru dia doa. Ya enggak apa-apa. Kalau seandainya memang beliau masih dalam kondisi hampir sakarat atau dalam kondisi sakit berat, itu boleh kita ambil posisi menghadap kiblat lagi. Tak kala walaupun beliau tidak akan meninggal, salat pun ndak repot kalau udah menghadap kiblat itu. Jadi ada manfaatnya. Walaupun sakit tetap salat. Ya gara-gara sakit kok tinggal sembahyang kok. Mana salatnya? Kalau sakit man. Ndak ada. Tetap salat. Salat itu wajib. Jadi tidak ada yang menghalanginya. Cuman ada diberikan keringanan. Itu namanya ru'syah dalam ilmu fikih. Kalau orang dalam musafir, perjalanan jauh dari Siko ke Bukit Tinggi lah, itu boleh dijamak atau dikasor, jamak kasor. Tetapi tetap juga sholat. Kalau tidak taluk sholat itu tagak, boleh ya duduk, kan sholat juga. Tidak taluk duduk boleh ya menjua tidur. Ya bolehlah berbaring. Tapi yang lalu berbaring itu miring. Tidak taluk berbaring
Menilantang. Menilantang tahu? Itu sudah. Menilantang. Ndak yo talok menilantang lah dah. Mengingat. Tetap juga solat. Jadi solat jangan dibuat alasan karena sakit. Mungkin sakit mama kita, sakit papa kita. Beliau tetap dituntun untuk solat. Kemarin ada yang apa itu? Ada yang ngeluh de kami khilaf buyah. Beliau dake-dake ke apa tu ndak sempat kami menuntun beliau solat. Ya mudah-mudahan Allah ampunkanlah gitu. Itu tetap solat. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak bisa berjalan apa-apa, mengingat, paling tidak mengingat kanan mama waktu zuhur lama suat. Itu gunanya menghadap kiblat tuh, supaya tidak repot, tidak mutar-mutar kita, tidak mutar-mutar awak dah. Bu ya, iya bu silakan. Sebentar bu, ganti-gantian bu. Entah bu. Misalnya orang tua yang sakit ini menggunakan pempes itu, jadi kalau sholat atau sholat bagaimana kita menghadapi sholat? Udah bu. Pempes itu kan ada saat menggantinya. Mungkin sekali berapa. Atau ibu-ibu yang biasa merawat orang sakit yang tahunya sekali berapa. Jadi yang datang waktu sholat tetap jangan sampai tidak sholat. Gitu. Kemudian kalau seandainya ya mungkin sekali berapa gantinya. Kan tidak mungkin sekali 2 hari, sekali 3 hari ganti dong. Menumpuk di buahnya kok. Gitu. Oke, sekali berapa jam? Tanyalah sama dokter bagusnya bagaimana gitu kan. Tetap diganti, tetap dibersihkan, dan disitulah pengabdian kita, bakti kita sebagai seorang anak. Kalau suami kita sakit, bakti kita sebagai seorang istri. Karena kalau suami redo, ibu-ibu dijamin masuk surga. Redo suami itu salah satu bakti kita terhadap suami. Di situ peran kita. Merawat yang sakit, orang sakit itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Apalagi kalau beliau kita permudah untuk melaksanakan ibadah sholat. Gitu. Jadi tetap diganti. Kalau najis tetap, kalau nampak najisnya, ainiyahnya itu tetap dibuang, diganti pempesnya gitu kan. Kemudian diwudukan, bersihkan, pas masuk waktu sholat. Kalau memang beliau mungkin lah banyak selang, namanya tuh ya di rumah sakit itu tuh berpasang saduallahnya. Mungkin selang jantung, selang tangan, selang ini ndak tanggung banyak dah, ndak bisa menggari dah. Labi itu sebadan beliau, ya ndak apa-apa, ndak bisa dibersihkan, ndak usah dibersihkan. Diuduk, ndak bisa diuduk, ndak usah wudhu, tayamum. Begitu Allah memberikan rukhsah, keringanan. Kemudian ingat, kalau masih bisa menggari-gari, setidak menggari mata beliau. Allahu Akbar. Subhanallah. Ndak je bisa ledo lidah beliau ndak awak yang bacaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah Maha tahu kok. Namun solat tetap wajib hukumnya. Ya Bu ya. Jadi kalau bisa dibersihkan, setelah itu baru sholat. Kemudian kalau seandainya memang masih bisa, mungkin tidak pakai selang, tidak pakai apa, itu lebih bisa memudahkan. Tidak bisa berwudu, tidak usah wudu, tayamum. Tayamum itu kan tidak banyak dong, hanya 2, muka dan tangan. Kan lama kiringan tuh. Itu tidak ada yang lain daripada itu yang ringan lagi itu.
Begitu Allah maha besarnya, namun sholat tetap dituntun. Nah, gitu. Dan di sanalah Allah akan menilai bakti kita seorang istri, bakti kita seorang anak kepada orang tua kita. Semoga beliau tetap berada dalam kawasan Allah ridho. Oke Bu, ya silakan Bu. Udah ya Bu ya. Iya Bu. Anakmu laki-laki. Ya. Nyu sembahyang Jumat seorang saya di rumah. Oh gitu. Iya Jumat dapat dah. Dapat di jalan dah. Oh gitu. Pakai kursi roda lah. Rumah lain dekat Jumat Saji. Oh ya Allah. Tidak ada yang bisa ngantar. Ini sakit ya. Tidak ada yang bisa ngantar itu dulu. Boleh sholat Jumat itu tinggal bagi siapa? Ini ke situ larinya mereka tuh. Sia yang boleh hendak sholat Jumat satu perempuan. Di Perusi itu perempuan tuh tidak wajib sholat Jumat. Kalau ada perempuan sholat Jumat boleh. Statusnya sunnah. Di sini tidak tahu lah. Tapi arah-arah ke sana pernah saya lihat ada ibu-ibu sholat Jumat, tapi di luar, di teras gitu. Jangan gabung dengan ibu-ibu dengan bapak-bapak di dalam. Boleh. Sunnah status hukumnya. Nah, gitu. Kemudian siapa lagi? Orang yang sakit. Sakit itu sakit yang berat. Nah, gitu. Sakit berat itu tidak bisa dia berjalan, yang mengantarkan tidak ada. Air besar, banjir, hujan lebat, dingin, sangat menggigil, manusia kenyentuh hati. Nah, itu boleh tinggal sholat ditinggal sholat Jumat, tidak apa-apa itu. Kemudian menjaga, dan itu bukan ke Jumat begini itu, ke sholat sunnah, sholat jamaah. Menjaga atau mendampingi orang yang dalam sakit berat. Tidak ada orang akan menggantian doh. Kita satu-satunya boleh tinggal itu jamaah. Jadi kalau seandainya masih bisa, ada motor, ada mobil, ada yang akan mengantarkan, ya pergi. Mato kurang. Ya enggak apa-apa. Yang jelas kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau enggak ada usaha, Allah enggak suka itu. Usaha dulu. Itu kemarin kan sudah dicontohkan, orang buta itu sholat jamaah itu. Sholat jamaah, ya Rasulullah, ambo buto, jadi lagai lo, terus dadon kama mimpiang ke rumah saji, terus para lujo datang ke rumah saji sholat berjamaah, ya Rasul. Kata Rasul, lai tada ngasur azan, kecek beliau, lai ya Rasulullah datang. Orang gae ndak don kaman bimbing menuntun ke rumah saji, rumah jauh lo buto lo le. Tapi tetap akhirnya nyorantang lah tali dari rumah ke rumah masjid itu, ke tiang masjid itu. Aja jalan lewat tali itu. Sampai masjid itu mah. Begitu syariatnya. Jadi kalau jangan kita yang memberat-beratkan hukum. Allah Maha tahu itu. Itu Allah Maha tahu. Bahkan kata Rasul, andaikan jikalau sekiranya dia mengetahui fadilah pahala nyolai marangkaknya datang tu. Marangkak coba bayang tu. Marangkak tu dah jalan tu doh. Gitu. Ya. Jadi sebaiknya kalau kecuali memang berat, tidak bisa lagi kita untuk terbaring di rumah sakit, tidak bisa kita pergi sholat Jumat nan sakit kok laki-laki, baru diganti dengan zuhur. Gitu. Tegak.
Nanya onda lah bisa. Tidak bisa dok. Hah? Lah parah. Kalau lah parah tidak ada. Oh tidak ada. Kalau lah parah tidak ada. Allah tuh kan maha tahu. Tapi ampun tidak tahu parah tidak parahnya doh gitu kan. Tetapi yang jelas tentu kita yang tahu. Kalau seandainya memang beliau tidak memungkinkan untuk datang sholat Jumat, maka sholat itu boleh diganti dengan zuhur. Ya, jadi zuhur tetap zuhur. Ya. Enggak, Jumat tidak ada. Jumat di masjid berjamaah, bukan seorang. Ya, kalau seorang Jumat di rumah, balajo. Jumat di rumah seorang khutbah sia, imam sia, itu gitu. Nya Jumat itu kan ada khutbahnya, nah gitu. Kalau seandainya tidak bisa sholat Jumat karena ada halangan syariat, maka tetap laksanakan sholat zuhur 4 rakaat di waktu zuhur. Ya, nah gitu. Ya Nabi